Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Alifianda Mariski, Saya Nisa Rosati. Saya Asanakla Rahma. Saya Rosi akan mempersembahkan hasil karya kami, yaitu video naik tari persembahan yang berasal dari Riau. Selamat menyaksikan. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbagi menjadi 34 provinsi. Luasnya wilayah yang membentang dari Sabang sampai Merauke menjadi rumah bagi 300 kelompok etnik atau lebih tepatnya 1.340 suku bangsa yang masing-masing memiliki budaya tertentu. Budaya-budaya yang ada di setiap wilayah dikenal dengan budaya lokal. Inilah yang menjadi dasar tumbuhnya budaya nasional. Adat istiadat, rumah adat, pakaian tradisional, kesenian, alat musik dan tari-tarian, semua terbingkai dalam keragaman. Salah satu keragaman budaya yang dimiliki Indonesia adalah tari tradisional. Masing-masing tari tradisional yang berasal dari setiap daerah di Indonesia memiliki ciri khas tersendiri. Tidak hanya sebagai kekayaan bangsa, tari tradisional juga mengandung banyak filosofi, baik dari asal-usulnya, pakaian yang digunakan, hingga gerakan tari yang ditampilkan. Kali ini, tari tradisional dari salah satu kawasan di Pulau Sumatera menjadi ketertarikan kami untuk membahasnya lebih jauh. Pulau Sumatera memegang teguh budaya nenek moyang bangsa Melayu. Di baliknya, Riau menjadi salah satu wilayahnya yang menyimpan beragam kultur budaya khas Melayu dengan sangat kuat. Maka tidak heran jika budaya Riau sering dikenal dengan budaya Melayu. Dan tari persembahan merupakan salah satu budaya yang berasal dari kebudayaan Melayu di Provinsi Riau. Pergi ke pasar membeli ikan ditambak di air payau. Encik Puan selamat menyaksikan tari persembahan dari Provinsi Riau. Tari persembahan merupakan tarian adat yang digunakan untuk penyambutan tamu agung atau tamu negara yang hingga sekarang masih dilestarikan oleh masyarakat. Penciptaan tari persembahan bermula saat diselenggarakannya Kongres Pemuda, Pelajar, Mahasiswa Masyarakat Riau di Pekanbaru yang dihadiri oleh Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Riau serta pemuda di wilayah kewedanaan di Provinsi Riau pada tanggal 17 sampai 19 Oktober 1957. Agama bagi masyarakat Melayu mempunyai kedudukan yang penting, terutama dalam peraturan adat. Makna-makna tersebut dapat dilihat dari bentuk gerak, kostum, dan properti, serta proses latihan tari persembahan. Tari persembahan menggunakan beragam properti yang mendukung penampilannya. Dengan keberadaan properti, ekspresi emosi, serta makna yang terdapat dalam tarian bisa tersampaikan pada penonton. Pakaian yang digunakan oleh para penari bernama kurung teluk belanga yang berwarna terang. Pada bagian perut dibalut dengan kain songket dengan warna yang menyesuaikan. Biasanya, kain tersebut panjangnya sampai bagian paha. Untuk aksesorisnya, penari mengenakan hiasan kepala berupa mahkota menyerupai bunga, serta kain yang menutupi rambut.
Biasanya disertakan juga anting berbentuk segitiga. Tari persembahan juga diiringi dengan instrumen musik untuk menyelaraskan gerakan dan menghidupkan suasana. Nuansa musiknya berasal dari perpaduan musik khas Melayu. Suara khas dalam instrumen dihasilkan dari berbagai alat musik, seperti marawis, gendang, akordeon, biola, dan lain-lain. Properti wajib dari tari persembahan adalah tepak, karena merupakan unsur utama yang menjadi karakteristik dari tarian ini. Tepak merupakan kotak dari bahan kayu yang diisi dengan daun sirih dan bahan lainnya. Tepak dibawa oleh salah satu penari saja, sementara itu yang lainnya mengiringi prosesi ini sambil membawa kipas di tangannya. Daun sirih kemudian diberikan kepada tamu untuk dimakan. Tari persembahan memiliki keunikan tersendiri yang menjadikannya berbeda, di mana terdapat interaksi langsung antara penari dengan tamu yang hadir. Hal ini terjadi saat penari mendatangi tamu sambil membawa tepak, membagikan daun sirih untuk diambil kemudian dimakan. Tamu yang didatangi pertama kali adalah yang dianggap sebagai tamu agung. Setelah itu, barulah dibagikan kepada yang lainnya. Daun sirih memang bukan sesuatu yang umum dimakan pada era seperti sekarang. Namun, mempertahankan nilai tradisional di tengah hiruk-pikuk modern merupakan hal yang menarik. Adapun dalam beberapa kesempatan, daun sirih diganti dengan permen. Setiap gerakan yang dibawakan dalam tari persembahan memiliki makna tersendiri. Gerak yang pertama adalah gerak sembah. Gerakan ini bertujuan untuk menghormati tamu yang hadir dalam sebuah acara. Gerak sembah atau salam dilakukan pada awal tarian untuk menghormati dan menghargai tamu. Gerak yang kedua adalah gerak lenggang patah sembilan. Gerakan ini bermakna sebagai bentuk kelemah lembutan masyarakat Melayu dan ketegasan dalam berpikir serta bertindak pada saat mereka merasa terganggu. Gerakan selanjutnya adalah gerakan selembayung. Gerakan ini menyerupai atap rumah tradisional Riau, mempunyai makna pengasih, kewibawaan, keperkasaan yang berasal dari makna selembayung itu sendiri. Gerakan yang terakhir adalah gerak balam dua sekawan. Gerakan ini bermakna kesetiaan serta kebersamaan yang terjadi di kalangan masyarakat Riau untuk saling bekerja sama.
Jadi ini menurut persepsi saya tentang tari persembahan. Jadi menurut saya tari persembahan itu adalah tari tradisional Melayu yang biasa dipentaskan dengan jumlah penari 5 atau 7 orang. Tetapi banyak juga yang berpendapat berbeda. Namun kami sendiri di kampus biasanya menarikan tari persembahan itu jumlah penari paling sedikitnya adalah 5 dan paling banyaknya adalah 7 orang. Kemudian tari persembahan ini berfungsi untuk menyambut kedatangan tamu agung atau tamu besar dalam suatu acara. Gerakan tari yang saya ketahui terkhusus dalam tarian Melayu yang biasa kami pelajari itu ada 7 gerakan dasar. Yang pertama adalah lenggang atau melenggang, yaitu gerakan berjalan sambil menggerakkan badan. Yang kedua adalah mendak. Mendak ini tidak cuma ada di gerakan tarian Melayu, tetapi biasanya di tarian Jawa banyak terdapat gerakan ini. Mendak adalah gerakan lutut yang ditekuk sehingga tumpuan badan berada di kaki. Yang ketiga adalah liu atau gerakan menundukkan dan mengayunkan badan. Yang keempat adalah tanda, yaitu gerakan kaki yang melangkah dan melompat. Yang kelima adalah gentam atau gerakan menari sambil menghentakkan tumit kaki. Dan yang terakhir adalah igal. Igal ini adalah gerakan menari dengan menekankan pada gerak tangan maupun badan. Ini adalah 7 gerakan dasar dalam tarian Melayu yang saya ketahui. Kalau untuk durasi yang dibutuhkan untuk latihannya sendiri, biasanya kalau latihannya intens dan rajin 1 minggu biasanya udah hafal gerakan dan tinggal memperhalus gerakannya lagi agar lebih mantap. Kadang juga tergantung durasi lagu tariannya. Jadi semakin panjang durasi lagunya, maka semakin lama juga biasanya waktu latihan yang dibutuhkan. Menurut saya, gerakan yang paling susah dipelajari ketika mempelajari tarian persembahan adalah kombinasi igal, mendak, dan melenggang. Karena kalau mendak kan badan harus bertumpu di kaki dan posisi lutut sedikit ditekuk. Ditambah lagi kita harus melenggang, yang notabene-nya harus seperti sedikit berjalan. Kemudian kita juga harus melakukan igal, yang dimana kita harus menekankan pada gerakan tangan dan badan. Jadi, kalau misalnya ketiga gerakan tersebut tidak balance, maka gerakan akan terkesan kaku. Jadi, menurut saya, 3 gerakan ini adalah yang paling susah dipelajari dan membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama ketika kita mempelajarinya. Sekian video dari kami. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat.